Shalom, selamat pagi rekan-rekan sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di dalam renungan pada hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita berdoa dulu ya. Yuk. Bapak di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih karunia-Mu buat kami Tuhan. Kalau kami lagi-lagi Tuhan beri satu hari untuk kami boleh nikmati. Bapak, izinkan kami memulai hari kami dengan mencari wajah-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan, dan membekali diri kami Tuhan dengan renungan yang ada Tuhan. Bapak, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan, dan urapi juga kami yang mendengarkan Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh kami terima dan bisa kami hidupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul Salahkah Tegas pada Anak? Nah, saudara, saya punya anak satu, sekarang umurnya mau 8, 7 mau 8, perempuan. Kami berdua, saya dan Iyo di rumah mendidik anak saya Jovanka itu dari sebelum dia ada. Maksud saya ketika saya tahu saya hamil dan anak ini akan lahir, saya udah bilang sama Iyo bahwa saya tidak akan mendidik dia tanpa memarahi. Maksudnya bukan artinya saya pengen marahin dia terus, bukan. Tapi saya itu bukan orang yang manjain anak. Mungkin juga karena faktor saya juga dibesarkan di rumah yang kita diajar tentang hal-hal yang prinsip ya, istilahnya gitu kan, prinsip gitu. Dan mereka sayang sama kita, tapi cara sayangnya itu bukan manja. Jadi kalau kita salah ya ditegur, ya kan. Kalau zaman kita dulu mah dipukul, dipakai rotan, pakai kemoceng gitu kan. Tapi udah nggak level zaman sekarang, kita mungkin pakai rotan atau kemoceng terlalu menyakitkan. Tapi saya bilang sama Iyo bahwa saya akan mengajar dia dengan ada disiplin, ada baik gitu istilahnya. Dan Iyo juga setuju. Akhirnya kami punya anak lahir, Jovanka, dan sekarang dia umurnya kan udah mau 8 ya. Kalau dia ketemu sama temen dia yang deket tuh, dia bisa bilang gini, wah mama papa aku mah galak orangnya. Saya kadang kalau dengar dia ngomong gitu, saya bisa nyengir sendiri saudara. Karena memang saya lihat kalau dari yang teman-teman dia main, ya kan, teman yang dia main yang saya tahu orang tuanya, saya bisa melihat bahwa memang saya sama suami saya itu yang paling tegas sama Jojos, sama anak saya, sama Jovanka. Karena memang kami itu cukup keras didik dia. Jadi kalau misalnya dia itu ada kesalahan-kesalahan yang sangat prinsipal, kita benar-benar marah. Ya, dalam arti benar-benar marah dan dia bisa sampai nangis. Istilahnya dia tahu kalau kita tuh nggak kasih dia untuk keluar dari batas gitu kan. Ada nilai-nilai prinsip yang batasan yang kita udah bilang nih, yang ini saklek ya, nggak boleh dilanggar gitu kan. Tapi dia langgar gitu. Sekali oke, kita kasih pengampunan. Maksudnya kita tegur, kita kasih tahu, kita ini bilang jangan lakukan lagi gini-gini. Tapi dia mungkin karena pergaulan ya, masih anak-anak ya saudara. Jadi dia ketika ketemu temennya, kok temen dia boleh begitu, atau temennya maksa dia untuk begitu, tapi dia belum nggak kepikiran bahwa itu ternyata melanggar nilai-nilai yang kita udah pernah kasih tahu gitu kan. Akhirnya dia bisa ngulang lagi sampai untuk beberapa kalinya mau nggak mau kita tindak tegas. Dan kalau kita tindak tegas, benar-benar tegas saudara, sampai dia itu benar-benar kadang udah tahu gitu dia kalau itu dia udah bersalah, terus dia bisa nangis sampai sesengukan gitu, sampai akhirnya ya gimana gitu kan, sampai sedih banget. Nah tapi nanti abis itu kita ngomongin lagi gitu, kamu tahu kenapa papi mami bisa tegur kamu sedemikian keras? Nah dia nanti bisa bilang, iya mami, Jojos tahu salahnya di mana. Nah saya tuh bukan orang yang bisa gitu kalau anak saya, contoh lah ya, berbohong. Saya paling sebel kalau Jojos berbohong. Dan itu juga nilai yang paling tajam yang kita ketatin ya. Gak boleh bohong, salah bener ngomong apa adanya. Kalau mami marah, papi marah karena kamu melakukan hal yang salah, itu wajar. Tapi kita bisa perbaiki. Yang penting kamu gak bohong. Saya bilang, kalau kamu bohong, itu ceritanya lebih panjang. Saya bilang, kamu tahu sendiri konsekuensinya. Nah, dia anak kecil ya, pasti coba-coba berapa kali bohong. Dan ketika dia bohong sampai benar udah lewat batas, wah itu sih udah papinya ngomelin, saya ngomelin, itu benar udah gak ada yang bela. Dia benar udah ya gimana lah gitu. Sampai akhirnya ya, tapi setelah itu dia tahu dia salah di mana dan dia perbaiki. Nah seperti itu saudara nilainya. Saya juga gak suka tuh kalau lihat anak-anak yang suka gelundung-gelundung di jalan gara-gara mainannya gak dibeliin. Saya bilang, kalau sampai kamu kayak begitu, mami tinggal.
Dan saudara tahu, yang pentingnya kita sebagai orang tua adalah ketika kita katakan kita akan mendisiplin dia dengan cara seperti itu, saudara harus berani lakuin. Artinya gak cuma omdo, jangan saudara bilang, mami turunin nih dari mobil. Itu saudara gak bakalan lakuin kan? Tapi kalau saudara bilang, kamu masih begitu, mami tinggal. Nah, kita bisa ngelakuin tinggal itu. Kita bisa tinggalin dia. Kita pergi dulu kemana, tapi kita liatin dia. Tapi kita bisa ngelakuin. Nah, kasih dia konsekuensi yang seperti itu yang kita bisa lakukan. Jangan kita bilang cuma ngancem-ngancem tapi kita nggak pernah lakuin. Anak kita kan jadinya nggak takut sama kita. Nah, apakah terus kita harus begitu? Itu artinya bahwa kita itu konsisten sama apa yang kita ucapkan. Dan anak-anak tuh butuh yang seperti itu. Kalau maminya itu gampang di apa ya istilahnya, gampang dihasut lah ya, gampang dialihkan, papinya juga gampang dibuat begitu, maka anak itu akan tumbuh jadi anak yang nggak takut sama orang tua. Dia akan pikir, papa mama saya bisa dimainin sama saya bisa cari cara bagaimana supaya mereka itu akhirnya tidak jadi menghukum saya. Nah, ini yang bahaya saudara. Jadi apakah kita salah kalau kita bersikap tegas pada anak? Kalau saya katakan dari menurut kalau secara firman Tuhan, saya bilang tidak saudara. Didiklah anak kita di dalam takut akan Tuhan. Berarti kita harus benar-benar mendidik dia di dalam takut akan Tuhan. Kalau dia udah melenceng dari nilai itu, kita harus bersikap tegas. Dengan seperti itu kita membawa anak kita kepada hal yang baik, bukan kepada hal yang menjerumuskan dia. Ketidaktegasan kita, kelembekan kita, mudah memanjakan kita kepada anak kita, itu membuat masa depan anak kita itu jadi berantakan. Jadi saudara boleh pilih, mau terus manjain anak saudara, semua diturutin, ya kan? Atau kita harus tahu kapan waktu kita harus tegas. Say yes to yes, say no to no. Ya. Nah, sampai sana saja. Saya akan bawa satu firman dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kita harus mendidik anak kita dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan jangan takut untuk bersikap tegas. Oke? Karena itu tidak akan membuat anak kita jadi rusak atau jadi takut sama kita. Tapi dia akan respect dan dia akan tahu kebenarannya yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami Tuhan anugerahkan anak-anak Tuhan yang harus kami besarkan, adalah peran kami sebagai orang tua untuk bisa membesarkan mereka di dalam roh takut akan Engkau, di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab membesarkan anak-anak kami dan bawa mereka ke hadapan tahta-Mu Tuhan sebagai keluarga-keluarga yang mencetak anak-anak ilahi Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami kesanggupan untuk bersikap tegas sama anak kami tapi juga tidak melampaui batas. Terima kasih Bapa, haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.